Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur, selamat berjumpa kembali bersama Ngaji Berjalan Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan menceritakan detik-detik menjelang kematian atau syakaratul maut, di mana orang yang sudah habis masa umurnya akan menghadapi masa syakaratul maut atau menjelang kematian. Orang yang sudah menjelang kematian itu didatangi oleh beberapa malaikat. Tahapan yang pertama yaitu didatangi oleh 4 malaikat. Keempat malaikat ini mengucapkan salam kepada orang tersebut. Malaikat yang pertama mengatakan, "Selama ini aku yang ditugaskan mengurus rezekimu, dan sudah aku laksanakan. Sekarang sudah tidak ada lagi rezeki untukmu, baik dari timur ataupun barat." Terus malaikat yang pertama tersebut pergi. Tidak lama datang lagi malaikat yang kedua, mengatakan, "Akulah yang ditugaskan mengurus minuman yang engkau butuhkan setiap hari. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi setetes pun jatah minuman untukmu." Kemudian malaikat yang kedua ini pergi. Selanjutnya malaikat yang ketiga datang dan mengatakan, "Selama hidupmu, akulah yang dipercaya mengurus napasmu. Namun sekarang sudah tidak ada lagi napas untukmu." Dan terakhir malaikat yang keempat mengatakan, "Ajalmu sepenuhnya dipercayakan padaku, dan sekarang sudah tiba ajalmu." Nah, dari keempat malaikat ini, semua sudah pada pergi. Dan selanjutnya yang kedua, malaikat tahapan yang kedua, yaitu datanglah malaikat Rokib dan Atid. Di mana malaikat Rokib dan Atid ini, yaitu malaikat yang membawa catatan amal baik dan amal buruk. Malaikat Rokib yang mencatat amal-amal manusia atau amal orang tersebut, yang dicatat dalam lembaran-lembaran putih, terhitung sejak orang tersebut balik sampai menjelang ajal. Sudah ada catatannya semua. Dan malaikat Atid yang membawa lembaran-lembaran hitam, semua catatannya dari sejak balik sampai menjelang ajal, catatan buruknya sudah ada semua di catatannya malaikat Atid. Malaikat Rokib mengucapkan salam dan mengatakan, "Akulah yang selama ini membukukan semua kebaikanmu." Dan malaikat Rokib memperlihatkan lembaran-lembaran putih catatan amal orang tersebut. Maka tersenyumlah orang tersebut. Jadi orang tersebut sudah diberi gambaran dengan lembaran-lembaran putih, di mana sejumlah amal, sederet amal yang sudah ada di lembaran-lembaran putih tersebut tercatat dan sudah dibukukan oleh malaikat Rokib. Dan orang tersebut tersenyum gembira karena melihat semua catatan amal-amal baiknya. Tapi tidak lama kemudian, si orang tersebut termenung, kemudian menyesali hidupnya. Kenapa punya hartanya tidak diamalkan untuk beribadah kepada Allah? Dan juga menyesal kenapa tidak memperbanyak zikir, tidak memperbanyak sholat, tidak memperbanyak sedekah. Bahwasanya uang yang ada selama ini ada di tabungan, ditinggal di muka bumi, tidak dibawa mati, tidak jadi apa-apa. Menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi beribadah, lebih banyak lagi beramal, tentunya akan lebih banyak lagi lembaran-lembaran putih yang akan dia dapatkan dari malaikat Rokib. Setelah itu, tidak lama giliran malaikat Atid yang menghampiri dengan wajah yang tidak ramah. Tentunya tidak ramah karena dia membawa catatan amal-amal buruk dari orang tersebut, dan tanpa mengucapkan salam langsung mengatakan, "Lihatlah catatan amal burukmu. Aku yang mencatat semua amal burukmu selama hidupmu." Lembaran-lembaran hitam yang diperlihatkan, dan menangislah orang tersebut yang selama hidupnya dari sejak balik sampai menjelang ajal semuanya dipenuhi berlumuran dengan dosa. Dosa anu, dosa anu, dosa anu, dosa anu, semuanya ada. Persis seperti kita nonton
film atau nonton TV atau nonton video, semua ada dalam videonya itu. Semua ada gambarannya. Semua keburukan-keburukan dalam lembaran-lembaran hitam yang ditunjukkan oleh malaikat Atid, semua tergambar di situ, maka menangislah orang tersebut, menyesali betapa hal-hal yang sepele yang seharusnya itu tidak menjadi amal buruk, tapi ternyata menjadi amal buruk dan itu menjadi batu sandungan menjelang ajal tersebut. Nah, makanya sebagai gambaran, biasanya orang yang akan meninggal dunia atau sakaratul maut biasanya selalu melihat ke langit-langit kamar, tidak berkedip dan tidak peduli dengan ada orang sekelilingnya. Bahkan diajak bicara pun sama orang di sekelilingnya cuma bisa ngangguk dan menggeleng-gelengkan kepala. Mengangguk tanda iya, menggelengkan kepala tanda tidak. Jadi orang di sekelilingnya, baik anaknya, saudaranya, atau siapanya, ngajak bicara kepada orang yang menjelang sakaratul maut, orang tersebut tidak bisa berkata apa-apa karena sudah terkunci semuanya, cuma bisa mengangguk, cuma bisa menggelengkan kepala, bahkan tidak sedikit juga yang mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena mereka sedang berinteraksi dengan malaikat-malaikat. Jadi bisa dipahami ya oleh dulur-dulur semuanya, apabila ada orang yang menjelang sakaratul maut seperti itu perilakunya, karena mereka berinteraksi dengan malaikat-malaikat yang datang. Nah, kemudian yang terakhir, setelah malaikat Raqib dan Atid selesai urusannya, datanglah malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail adalah malaikat sang pencabut nyawa yang tentunya akan mencabut nyawa. Nah, bagaimana rasanya dicabut nyawa? Bagaimana rasanya sakaratul maut? Ada dalam video saya sebelumnya tentang sakitnya sakaratul maut. Nah, malaikat Ijrail ini datang untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mencabut nyawa orang tersebut. Nah, ini menjadi gambaran buat kita semua bahwa saja dalam sakaratul maut tersebut orang bisa tergelincir menjadi su'ul khotimah dan bisa menjadi baik, yaitu dengan husnul khotimah, baik di akhir. Untuk itu, apabila kita punya orang tua atau saudara yang sedang dalam posisi menjelang sakaratul maut, menjelang kematiannya, selesai akhir hidupnya, harus didampingi oleh keluarga-keluarganya yang mengerti. Bagi tugas, satu ada yang membaca Al-Quran, satu ada yang membisikkan ke telinganya dengan kalimat Allah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kepada orang tersebut yang akan meninggal. Lebih bagus dengan sebutan Allah, Allah, Allah terus di telinganya. Makanya berbahagialah bagi orang yang mempunyai anak yang soleh, yang bisa ngaji. Karena apa? Waktu dalam sakaratul maut itu dibutuhkan pendamping-pendamping, baik anaknya, saudaranya yang mengerti kepada hukum agama. Untuk apa? Supaya kita bisa husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi penggerak kita supaya lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan lagi kekuatan ibadah kita kepada Allah, zikir, sholat dan lain-lain, dan juga sedekah yang terutama supaya apa? Supaya kita punya bekal di alam berikutnya dan dimudahkan di sakaratul maut kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, silahkan like, komen dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.